Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kembali menggelar sidang perkara kasus pemalsuan akta autentik dengan terdakwa King Vinder Wong, yang melalui kuasa hukumnya mengajukan pledoi atau pembelaan agar dibebaskan dari tuntutan 5 tahun penjara. Pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukum terurai agar terdakwa harus bebas, karena menurut kuasa hukum kliennya tidak bersalah. Sedangkan bukti tidak langsung tentang adanya kehendak terakhir almarhum adalah bukti polis asuransi yang membuktikan bahwa benar adanya kehendak terakhir almarhum Aprilia Okajaya untuk menyerahkan hak atas uang asuransi kepada terdakwa dan menuntut terdakwa dengan alasan ada perempuan lain. Artinya saudara penuntut umum mengakui perempuan lain yang memberi keterangan dalam akta tersebut sebagai konsekuensi logis dari keterangan notaris Wijaya bahwa yang memberikan keterangan dalam akta adalah Aprilia Okajaya. Ketika saudara penuntut umum bersikeras adanya perempuan lain, seharusnya badan hukumnya dalam menuntut terdakwa adalah terdakwa selaku pelaku serta yang diatur dalam pasal 55 KUHP tentang dalil, bukan yang memberi keterangan dalam akta wasiat tersebut. Jelas-jelas dalam dakwaan maupun tuntutan penuntut umum ada 2 orang pelaku berdasarkan KUHP. Jika ada 2 orang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, maka harus ada perbuatan bersama-sama yang didakwakan kepadanya. Asumsi atau kreasi pikiran, imajinasi penuntut umum terang cahaya, sehingga tidak cukup menduga-duga saja, tetapi harus dibuktikan secara scientific evidence tentang hal tersebut, bukan menduga-duga saja. Ini menyangkut nasib seorang yang harus didakwa secara fair dan adil. Keterangan yang dimasukkan dalam akta wasiat adalah keterangan yang benar tentang hartanya yang dikehendaki diberikan kepada terdakwa apabila dia meninggal dunia. Keterangan tersebut tidak palsu. Ketika lengkapan alamat bukanlah keterangan palsu. Menurut Dr. Habib Aji, bukan keterangan palsu. Kalau alamat yang tidak tepat, kalau tidak terperinci adalah hibah wasiat, bukan akta wasiat. Dalam pasal 888 KUH berkata wasiat yang keterangannya bertentangan dengan undang-undang tidak dinyatakan batal, melainkan dianggap tidak tertulis. Kurangnya pemahaman hukum perdata tentang wasiat dan waris membuat saudara penuntut umum keliru membangun argumentasinya tentang keterangan palsu dalam akta wasiat. Sengaja memberi keterangan palsu dalam akta autentik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Berdasarkan fakta hukum terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi ahli, majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara akta dengan memperhatikan membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini juga terakomodasi jelas dalam pasal 182 ayat 6B KUH yang menyatakan hakim harus memperhatikan keterangan yang menguntungkan terdakwa. Bukan kita melihat pembuktian dengan no viral no justice. Kita abaikan itu. Kami yakin majelis hakim akan sependapat dengan nota pembelaan kami, penasihat hukum, dan menyampaikan membebaskan terdakwa King Vinder Wong dari segala dakwaan hukum atau fresh track, menetapkan, merehabilitir, dan memulihkan nama baik terdakwa King Vinder Wong. Usai pembacaan pledoi, penuntut umum akan menanggapi secara tertulis pada sidang lanjutan. Sementara kuasa hukum terdakwa saat dikonfirmasi terkait pembelaan menerangkan. Itu salah satu pertanyaan kami, mohon dijelaskan siapa yang dikira-kira perempuan. Ya, itu jaksa yang harus buktikan. Ya. Bukan kita. Ya. Gambarnya pasal kan sudah tahu ya. KUH tidak ada. Ya. Di dalam uraian dia tidak sebut siapa. Ya. Hanya ada perempuan gitu. Ya. Perempuan imajinasi dia, imajiner. Makanya di dalam pembelaan saya, ya, ini dakwaan imajiner. Dakwaan yang penuntut umum ini membuat imajinasinya.
Karena kalau sebuah dakwaan kan dia harus ikut proses Ya. polisi ya. Ya. Polisi menentukan siapa, namanya siapa. Nah baru dia mendakwa, bukan tiba-tiba muncul dakwaan begitu di proses polisi nggak ada itu. Disebutkan dalam pelaporan tadi katanya polisi. Dalam laporan bukan, ya laporan polisi lain lagi. Iya, ya Itu makanya kan ada wasiat. rangkaiannya tadi Pak. Enggak, laporan enggak ada. Ya. Dua hal yang berbeda. Satu dakwaan wasiat, Ya. satu dakwaan memberi laporan kehilangan. Pak, harapan dari pledoi apa, Pak? Kenapa? Harapan dari pembelaan ini nanti? Ya harus bebas. Kalau tidak bebas, menurut saya kita akan memperjuangkan terus sampai kapanpun. Kalau saya yakin hukumnya ini sangat benar. Jangan mengkriminalisasi orang. Saya tadi kutip, saya bela Yudi Susanto Ya. yang dituduh pembunuh Marsina. Tuntutannya 20 tahun ingat. Tapi apa hasilnya? Bebas kan? Karena Pak Hakim Agung itu masih tidak mau ada peradilan sesat di Indonesia. Secara keseluruhan. Dalam Ya. gawannya semuanya Pak. Iya, tidak ada alat bukti. Tidak ada alat bukti. Yang disampaikan di apa-apa. persidangan nggak ada. Tidak ada. Makanya dia hanya keterangan pelapor yang dia sampaikan. Jadi dakwaan itu seolah-olah pelapor yang membuat dakwaan, bukan jaksa. Terkait tuntutan 5 tahun itu berarti yang putus asa, putusan Iya, tuntutan orang manggel, putus asa, pembuktiannya kurang ini, jadi dituntut. Perlu diketahui, sebelumnya King Finder Wong dipolisikan oleh Harijana, ahli waris mendiang Aprilia Oka Jaja karena menggunakan surat wasiat nomor 67 tanggal 30 November 2019 bikinan notaris Dedi Wijaya yang diduga palsu untuk mencairkan asuransi jiwa alians milik mendiang Aprilia Oka Jaja, dari Surabaya Rahayu mewartakan.